Selain terkenal dengan nilai sejarahnya, Keraton Kasepuhan menyimpan banyak cerita misteri. Tak hanya keraton, makam Sultan Gunung Jati juga dikait-kaitkan dengan hal-hal berbau magis. Banyak peziarah yang datang untuk mendapatkan azimat. Benarkah azimat dan air ketujuh sumur yang berada di kawasan makam Sunan Gunung Jati membawa khasiat tersendiri bagi pengunjungnya? Setelah wafat, Sunan Gunung Jati dimakamkan di bukit kecil bernama Gunung Sembung, tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Di kompleks itu juga dimakamkan keturunan Keraton Kanoman dan Kasepuhan Cirebon. Namun peziarah tidak dapat masuk ke dalam makam dan hanya sampai pintu keempat saja. Sebagai salah satu anggota Wali Songo penyebar Islam, makam Gunung Jati selalu dipadati peziarah. Setiap hari, makam ini rata-rata dikunjungi oleh sekitar 2.000 orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari luar negeri. Bahkan di satu sisi ruangan, kompleks makam ini juga disediakan ruangan untuk ziarah umat agama lain. Selain itu juga difungsikan sebagai pusat penyebaran agama Islam di tanah Cirebon dari dulu hingga sekarang. Memasuki area pemakaman, akan dijumpai barisan toko-toko penjajah aneka rupa kebutuhan ziarah, seperti kembang 7 rupa, kemenyan, barang-barang khas Cirebon, aneka kaos, bahkan senjata tajam, dan pusaka semisal kujang dan keris, yang digadang-gadang merupakan azimat. Sebagai oleh-oleh untuk peziarah, abdi dalam Astana Sunan Gunung Jati menyediakan beberapa jenis azimat bagi para peziarah. Di antaranya, bungkusan padi, minyak wangi, dan gumpalan tanah keramat sebesar biji salak. Fungsinya macam-macam. Konon, biji padi itu dipercaya mengandung barokah. Bila dicampur dengan biji padi di rumah, maka hasilnya akan berlimpah. Sementara minyak wangi sebagai daya pikat, bila dioleskan maka akan nampak menawan dan rupawan. Lalu apa khasiat gumpalan tanah keramat? Tanah ini diambil dari bumi Cirebon yang sudah diberi asma tertentu. Barokahnya dipercaya bisa menyembuhkan penyakit perut dan sebagai tolak bala di rumah, termasuk penangkal serangan makhluk halus atau jin jahat. Karena kita berkunjung sini minta berkahnya, karomahnya beliau dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan kalau merupakan barang-barang tersebut, yaitu sih hanya salah satu cindera matanya, karomahnya Sunan Gunung Jati. Kalau bahasa Cirebon sini sih jimat tuh ya salah satunya cindera mata keramat gitu. Artinya begitu. Kalau pengertian dari orang umum itu mungkin apa ya, pusaka mungkin kalau jimat tuh ya. Jadi kalau orang Cirebon boleh dikatakan jimat itu salah satunya benda keramat. Di kawasan sekitar makam Sunan Gunung Jati ada beberapa petilasan sang wali berupa 7 buah sumur yang dianggap keramat. Bahkan sampai sekarang, ketujuh sumur yang menyimpan berbagai misteri ini masih didatangi peziarah dari berbagai tempat. Ada yang menggunakannya untuk mandi, membasuh muka, atau meminum airnya untuk suatu tujuan tertentu. Ada 4 sumur yang lokasinya berada di area makam Sunan Gunung Jati. Di antaranya, Sumur Kanoman, yang berarti sumur muda. Sumur Kanoman ternyata sering didatangi orang yang ingin mendapat berkah kesehatan, baik jasmani dan rohani, serta awet muda. Kemudian Sumur Kasepuhan, berasal dari kata sepuh bermakna tua. Sumur Kasepuhan ini sering didatangi orang yang menghendaki berkah mulia dan dewasa. Selain itu juga meminta berkah jabatan, kepemimpinan, dan karisma. Berikutnya Sumur Jati. Secara filosofis, jati bermakna sejati.
Sumur ini memiliki makna bahwa kita harus selalu menjunjung tinggi ajaran-ajaran syariat agama Islam dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang sejati. Sumur kemuliaan yang lokasinya berada di Masjid Dok, Pasambangan, Jumeneng, Ingratu. Dipercaya masyarakat sekitar agar mendapatkan kemuliaan dan diangkat derajatnya di hadapan Sang Pencipta dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sumur lainnya berada di seberang kawasan makam. Ada sumur Tegang Pati atau Kahuripan. Sumur ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai sumur untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk pada diri manusia seperti dengki, ria, dan sombong. Jadi, tidak ada yang perlu disombongkan karena manusia di dunia itu pasti akan menghadap Sang Pencipta. Kemudian sumur Jalatunda yang merupakan sumur peninggalan Sunan Kalijaga. Pada waktu itu Sunan Kalijaga sedang berada di tempat Sunan Gunung Jati untuk acara perkumpulan para wali songo. Tanpa sengaja meninggalkan jalannya di suatu tempat. Di tempat itulah kemudian muncul sebuah sumur. Di sini jala itu alat untuk mencari ikan, tunda itu menaruh. Makna filsafatnya bahwa manusia hidup harus menyebarkan kebaikan dan harus menjalin tali silaturahmi yang kuat. Dan terakhir ada sumur kejayaan. Sumur ini bukan untuk meminta kejayaan dalam hal materi, namun dipercaya masyarakat untuk memperoleh keselamatan dan perlindungan diri dalam iman dan ketakwaan. Lain halnya dengan Taman Sari Gua Sunyaragi atau lebih dikenal Istana Karang. Ada banyak cerita menarik di sini. Dari bangunannya yang konon dibangun dari batu karang hingga pintu yang konon tembus ke Mekah dan Cina. Yang mengherankan adalah bangunan ini disusun menggunakan batu-batu karang. Akan tetapi di Cirebon tidak ada daerah yang memiliki batu karang. Memasuki area Taman Gua Sunyaragi, ada kekaguman terhadap bentuk bangunan sekaligus aura mistis yang sangat kuat yang kerap dirasakan para pengunjung. Mitosnya, bangunan yang dibuat oleh Pangeran Kararanggen Cicit dari Sunan Gunung Jati di tahun 1703 ini menggunakan batu-batu karang yang berasal dari Laut Selatan Pulau Jawa yang pembangunannya konon dibangun oleh makhluk gaib. Menurut cerita, bangunan ini disusun menggunakan putih telur. Bentuknya yang unik, disusun menyerupai megamendung, kepala barong, gajah, dan ada juga menyerupai tengkorak yang digunakan untuk mengintai. Sunyaragi sendiri merupakan gabungan 2 nama. Sunya berarti sepi dan ragi berarti raga. Maksudnya tempat menyepikan raga. Pangeran Kararanggen saat itu membangun Taman Sari Gua Sunyaragi sebagai tempat beristirahat dan pertapaan keluarga Kesultanan Cirebon, sekaligus tempat penggemblengan tentara Kesultanan Cirebon dahulu kala. Sejatinya, Gua Sunyaragi juga digunakan sebagai benteng pertahanan kala itu. Istana Karang ini memiliki 10 gua yang dipakai untuk bersemedi. Masing-masing nama guanya yakni Gua Pengawal, Pandai Kemasan, Simanyang, Peteng, Langse, Arga Jumut, Padang Ati, Kelangenan, Lawa, dan Gua Pawon. Gua-gua tersebut pun kadang digunakan sebagai tempat berlatih untuk para prajurit Kesultanan Cirebon. Ada kisah magis yang terkenal di kawasan Gua Sunyaragi ini. Terdapat 2 ruangan kecil yang terbuat dari batu bata dan disebut sebagai pintu. Letaknya ada di bagian belakang dari pintu masuk Taman Sari Gua Sunyaragi. Ruangannya kecil, hanya muat untuk 1 orang dan tak ada yang istimewa. Namun mitosnya, 2 ruangan itu diyakini bisa tembus ke Mekah di Arab dan Cina. Konon, masih ada saja orang yang datang ke tempat ini untuk menyepikan diri, mencari berkah, ataupun menjajal menembus ke alam gaib.
Waktu itu orang dari Banten ya, itu nggak percaya. Dia pengen ngebuktiin gitu. Kata saya, mangga silakan. Pas keluar dari situ, saya tanya, gimana mas? Perasaan dia itu ada bangunan-bangunan kuno. Suruh nyoba yang ke arah Cina, dia nggak mau. Waktu itu ada orang dari Jakarta ya. Malam ada 2 orang minta antar ke sini ke Sunyaragi ya. Duduk dulu di Mande Beling ya, duduk. Ketaunya ada cahaya dari pohon bambu ya, pohon bambu kuning. Itu persis di sekitar patung Perawan Sunti ya. Itu dikejar sama orang Jakarta itu, termasuk saya yang ikut kejarnya. Itu batu, semacam batu cincin lah gitu. Setelah dapat itu, terus mereka pengen masuk ke gua. Sudah masuk, dia ngobrol sebentar, sudah dia kembali lagi ke Jakarta. Dijelaskan pintu yang menuju Mekah menggambarkan kultur Cirebon sebagai kawasan Islam. Sementara pintu yang menuju Cina merujuk pada Putri Ongtian, yakni salah satu putri Kaisar Cina yang jadi salah satu istri Sunan Gunung Jati. Dalam satu kompleks gua terdapat 2 mitos lainnya yang saling berseberangan. Mitos pertama, siapapun yang masuk ke gua Kelanggengan akan enteng jodoh dan dipercaya akan langgeng terus cintanya sampai janur kuning melambai. Mitos kedua berada di Gua Peteng. Tepat di depan pintu masuknya terdapat patung batu yang disebut Perawan Sunti. Konon, siapa saja yang memegang batu ini maka akan mengalami sulit jodoh. Terlepas benar tidaknya mitos tersebut, akan tetapi masyarakat sekitar masih memegang teguh apa yang mereka keramatkan tentang batu Perawan Sunti. Dan pemirsa, itulah kisah aura magis di kawasan Keraton Kasepuhan Cirebon.